Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu dan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Di tengah situasi harga beras yang kian cekik akhir-akhir ini, ternyata berbanding lurus dengan masih banyak orang Indonesia yang kelaparan. Berdasarkan data Global Hunger Index GHI pada tahun 2023 yang dikutip Rabu tanggal 21 Februari 2004, Indonesia menempati peringkat 77 dari 125 negara dengan skor 17,6 pada indeks kelaparan global tahun 2023. Indonesia memiliki tingkat kelaparan yang tergolong sedang, sebut dari situs tersebut. Sementara di ASEAN, Indonesia menempati posisi kedua terbawah sebelum Timor Leste. Artinya tingkat kelaparan Indonesia itu masih tergolong tinggi dibanding negara-negara tetangga. Sedangkan 7 negara ASEAN lainnya memiliki tingkat kelaparan lebih baik, yakni Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Asal tahu saja, saat ini harga beras di tanah air naik gila-gilaan hingga menyentuh rekor tertingginya. Berdasarkan panel harga pangan yang dilihat pada Februari kemarin, harga beras premium misalnya saat ini tembus mengalami kenaikan hingga 16.400 kilo, naik sekitar 310 dari harga sebelumnya dan menyentuh rekor tertinggi. Begitu juga dengan harga beras medium yang saat ini bandrol dengan harga 14.180 per kilo, naik 100 rupiah. Harga ini rata-rata harga nasional ya, bukan harga di tingkat eceran. Kalau sudah sampai eceran, artinya sampai konsumen, bandrol beras kemungkinan akan lebih tinggi. Di sisi lain ya, ada banyak orang pengamat itu, salah satu pengamat media sosial ya, yaitu John Sitorus, menyindir meningkatnya harga kekayaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jadi di dalam kondisi begini malah kekayaan Jokowi itu naik ya. Kenaikan harga beras yang baru-baru ini melambung tinggi, dan menurut keluarga Jokowi memang harus kaya, namanya keluarga presiden kan, dan kroni-kroninya, untuk mencapai tujuan untuk memenangkan pilpres maupun pilkada, sedangkan rakyat tetap saja miskin ya. Hal ini sungguh ironis sekali. Harga Jokowi naik seiring dengan naikkan harga beras. Nah, hal ini kan membuat miris kita lihat pemandangan seperti ini. Jadi rakyat ya tetap saja miskin, dan sementara untuk yang elit-elit politik itu harus kaya karena untuk membiayai amunisi pilkada maupun pilpres. Nah, itulah fenomena yang ada, dan kita sebagai rakyat harus diterima ya. Dikutip dari populis.id dari akun X pribadi Selasa tanggal 26 Maret, dilansir dari CNN Indonesia, dalam periode 1 tahun terakhir ini kekayaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi naik 1,4 miliar berdasarkan laporan lhkpn.kpk.id. Harga kekayaan yang baru dilaporkan untuk tahun 2023 ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebesar 95,8 miliar, namun mengenai detail harta kekayaan Jokowi tersebut belum ada penjelasan karena masih dalam tahap verifikasi.
status pelaporan sudah ya. Untuk proses verifikasi dilansir dari laman LHKPN, KPK sementara dalam proses ya. Jadi tanggal 17 Maret tahun 2023 Jokowi mempunyai harta kekayaan senilai 82 miliar. Jokowi mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak ya, yang sudah dilaporkan. Banyak macamnya ya, jadi ada yang bergerak dan tidak bergerak. Itulah yang intinya bahwa dengan kenaikan beras kekayaan Jokowi juga naik ya. Nah ini banyak yang kritikan biasa kan, namanya media sosial kan, harus tahan banting dan tahan kritik ya. Nah begitulah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan hal ini bisa untuk pembelajaran kita ya, untuk calon-calon pemimpin kita. Sebagai rakyat kita harus jeli untuk memilihnya. Terima kasih. Merdeka.